Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Hai Elvin, selamat Malam. malam semuanya. Ya, Ya, apa kabar nih? Jadi, eh baru selesai UTS, jadi sangat lega. mm, ya pas habis UTS kita mau bersenang-senang hari ini, jadi mau bahas tentang dance. Hai, Kak Wendy. Jadi, jadi hari ini tuh aku Hmm. mengundang guru dance aku dulu. Semoga masih bisa lanjut ya. Hai, Halo, Kak Hai. Wendy. Oh, Oke, halo. mungkin sebelumnya kenalan-kenalan dulu ya. Ya, Eh, jadi kalau di Elaborasa udah tahu lah ya, saya sama Elvin nih. Nah, jadi hari ini tuh kita mau undang Kak Wendy Rompis, dan pastinya tuh kalau dari dulu ya, kalau 10 tahun yang lalu ya, kayaknya itu semua dancer kayaknya pasti pasti kenal Kak Wendy. Pasti. Karena dia selalu ada di perlombaan manapun. Ya, dance battle itu pasti ada wajahnya pada terpampang masanya. di poster. Dia pada masanya ada poster wajahnya gitu ya. Kalau bukan jadi juri, ya jadi isi performing. Nah, gitu ya. Nah, Bareng sama jadi Dokter kita, Lydia kan, waktu itu juga. iya, saya muridnya. Baiklah. Nah, jadi kita ini bahas tentang, ini kan lagi eh, masa pandemi kan, terus habis itu banyak orang jadi working from home juga, jadi mager, malas gerak gitu. Terus ada yang eh, padahal kesehatan itu penting, salah satunya adalah bergerak. Nah, berhubung di bulan April ini, tanggal 7 April kemarin kita memperingati Hari Kesehatan Dunia. Nah, 29 April kita memperingati Hari Dance Internasional. Ya, International Dance Pas ya. Day gitu. Nah, jadi pas nih kita mau menghubungkan bagaimana sih dance itu ternyata mempengaruhi kesehatan mental seseorang dan kesehatan fisik. Karena di berbagai literatur juga, Kak, nih, mau kedokteran atau psikologi, itu juga sekarang mulai banyak penelitian tentang dance itu sendiri. Nah, misalnya tapi kalau kita ingat-ingat ya, dance ini kan sudah dikenal lama ya. Mau upacara adat, mau pesta perkawinan, Ya, acara-acara resmi, keagamaan, pasti ada dance. ya. Mm-mm. Dan Kak Wendy juga pasti ngajar tuh. Orang mau wedding, nih, orang ada ibadah apapun juga Apa minta aja ya. diajarin. Iya kan? Bisa masuk. Nah, dan tanpa kita sadari, ternyata dance ini tuh ngaruh juga ke otak manusia dan fisik dan psikologis terutama. Ya. Jadi, ya udah kita bahas malam ini ya. Oke. Nah, jadi kalau dari aku dulu ya, kalau aku tuh kenal dance itu sebenarnya dulu ya pas SMP, tapi itu ya kayak ikut tari-tari modern gitu. Terus mulai belajar teknik dari Kak Wendy. Tapi memang ya, berasa habis dance itu rasanya happy banget ya Kak Wendy ya. Seger gitu ya, kayak apa yang kamu Mm-mm. rasa waktu itu? Kayaknya naik tuh, rasa senangnya naik, semangatnya naik, jadi lebih badannya juga lebih kayak imunnya jarang sakit gitu, berasa lebih ringan gitu ya. Dan apa ya, seperti kayaknya antusias gitu. Kayaknya hidup ini berasa kalau habis nari itu gimana ya? Dulu orang bilangnya dope ya Kak Wendy ya, kayak ketagihan. Dope, Iya kan? dope. Kayak naik Itu bahasa naik hip hop sih, itu bahasa hip hop. Oh iya itu ya. Kayak naik naik itunya loh. Apa tuh? Ya, Adrenalinnya. Iya kan? Sama ya, ya. endorfinnya naik. Jadi akan ada rasa bahagia juga gitu. Nah, kalau misalnya di
rehabilitasi atau di panti gitu ya, atau di rumah sakit, kita juga sering melaksanakan dance, tapi mungkin yang lebih itu ya, lebih bisa diikutin oleh pasien-pasien nih Kak. Senam Banyak ya, ternyata kayak senam. kayak senam gitu. Sebenarnya banyak kegunaannya. Jadi kalau secara, nanti kita akan bahas nih sama Elvin. Aku akan tektokan nih, aku tanya Elvin, terus aku tanya Kak Wendy, gitu ya. Nah, kalau Elvin sendiri, Mm-mm. kamu kenal dance dari mana gitu? Terus yang kamu baca tentang dance itu apa? Ah, saya kenal dance karena bekas guru di sekolah, basically, ya kan. Dance itu kan kayak sangat apa namanya sangat dieksplor di kegiatan ekstrakurikuler kalau di sekolah ya. Mm-mm. Ada modern dance, ada tari tradisional gitu. Sayanya sendiri itu sangat nggak aktif sebenarnya. Sedentary Hmm. lifestyle hitungannya. Jadi kayak kalau dibilang pandemi mager ya itu saya gitu. Nah, dan memang saya dari dulu itu koordinasi badannya emang kurang bagus. Mm-mm. Hmm. Jadi kalau dibilang kenal dance ya sebatas kenal doang, mempraktekkan itu tidak dan sangat sulit buat saya. Itu bukan bakat saya di situ gitu. Tapi Mm-mm. eh, se- semakin ke sini ketika belajar psikologi ternyata kayak menemukan nih ternyata kalau yang saya perhatiin ya dance Hmm. itu salah satu yang jembatan paling kuat gitu antara tubuh dan jiwa itu istilahnya ya. Hmm. Iya kan? Karena dance itu sebagai art form dia menyalurkan emosi. Iya kan? Dia menyalurkan Hmm. emosi, dia Hmm. dia merupakan bentuk ekspresi kita Hmm. dan diekspresikan dalam gerakan tubuh di tubuh kita, Hmm. iya kan? Dan Hmm. yang uniknya lagi dance itu kan erat kaitannya dengan musik. Musik itu Hmm. Hmm. kayak apa namanya kayak kalau dibilang bisa dibilang pintu belakang ke pusat emosi kita gitu loh. Jadi dari Hmm. Hmm. semua stimulus yang muncul, yang paling bisa mengakses emosi kita, yang paling bisa mengakses bagian dari apa namanya ya emosi itu adalah musik. Hipokampus. Oh iya, benar. Benar kan? Hmm. Hmm. Langsung dia keluar cepat itu. Nah, jadi ketika karena kegiatan dance itu erat Eh, kaitannya dengan musik dengan stimulus musik dengan stimulus musik yang handphonenya masuk dalam dance. handphonenya ngedance. Ya. Nah, dari emosi itu langsung disalurkan ke gerakan tubuh kita, ke motorik Hmm. kita gitu. Jadi kalau kalau yang saya kalau yang gue ngerti sih ya Hmm. Hmm. uh, secara instinktif ya itu dance itu kegiatan yang paling kuat yang bisa jembatanin antara Hmm. jiwa dan tubuh. Kan sering banget kan orang nganggap jiwa dan tubuh itu terpisahkan. Enggak, ini jembatannya. Ini yang paling kuat. Mereka Hmm. saling Tapi nyambungin dari kata-kata eh, Elvin tadi ya. Jadi kalau kita lihat nih, sebenarnya otak kita kalau nggak dipakai bergerak dan kita tidak fun gitu ya, atau kita terlalu stres, makin tua itu hipokampusnya makin mengerucut. Makanya eh, sering banyak orang yang kena demensia. Nah, oleh karena itu, dance terapi itu salah satu yang disarankan untuk mencegah kepikunan. Nah, dengan dance tadi tuh, yang langsung ke hipokampus, dia meningkatkan volumenya malah jadinya. Mungkin dengan itu ya, koordinasi musik, terus dia gerak, metabolismenya bagus gitu ya, terus dia senang, dia hmm, gembira gitu. Nah, itu juga akhirnya dipakai untuk terapi gitu, Kak. Nah, sambil nih, kalau Kak Wendy sendiri, pengalamannya nih, saat Kalau nari boleh tahu gimana? demensia penyakit apa ya? Pikun, Kak. Pikun, Oh, pikun. pikun, ya, 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 benar. Mm-mm. Karena ngaruh kan ya, aku manggil dokter Lydia apa? Dokter Lydia ya? Iya, boleh lah. Dulu kita, Dok ya, ini ya, sekarang ya oke gimana? dok. Dulu waktu aku aja belum jadi dokter ya, Lid? Apa udah ya? Belum, masih koas ya waktu Oh, itu. masih Mm-mm. masih belajar ya dulu ya waktu itu ya? Masih Iya, sekolah ya? mm-mm, masih. Iya Jadi waktu makanya, itu aku sekolahnya dua di
FK apa Iya, di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Wendy Rompis Dance School. Sekolahnya dua ya. sampai akhirnya menjadi dokter hebat, luar biasa loh. Ya, Ya, lanjut lagi Kak. kalau masalah kepikunan sih bener banget ya. Waktu itu kan juga dokter Lydia pernah ngalamin ya. Maksudnya kalau dalam dance itu kan kita harus menghafal ya. Itu menghafal itu aku alamin banget ya, terutama di masa sekarang udah berumur. Itu ngaruh banget ya. Dulunya waktu itu kan aku pernah jadi dancernya Agnes kan, dokter Lydia tahu ya. Waktu jadi dancernya Agnes tuh kayaknya apa memori aku tuh kayak cepet banget gitu loh. Aku nggak tahu dalam kedokterannya ya. Cuma itu tuh kalau menghafal gerakan itu kayak aku tuh kayak refleksnya tuh cepet banget, nggak tahu tuh bakat apa emang ya itulah ya, memang masih muda gitu ya. Cuma aku rasa sih dengan bertambahnya umur itu kita punya memori kayak tambah turun sih dok gitu loh. Nah itu sih itu yang aku rasa ya dengan pertambahan umur ya. Kalau masalah pikun itu, tapi karena aku masih dance itu ngebantu banget sih gitu ya, karena aku masih dalam arti kan masih ngajar dance gitu ya, apalagi sekarang ngajar itu kan juga kita harus masih ngafal ya. Jadi kalau aku lihat untuk umur sekarang aku ini ya, yang bisa dibilang udah kepala 4. Jadi lumayan ngaruh banget dance itu sih kalau bagi aku gitu ya. Iya. Untuk Mungkin Kak Wendy bisa ceritakan ini, pada saat dance itu sebenarnya apa sih yang dilakukan? Yang saya ingat kan ada kerja sama tim, terus kita harus bareng-bareng nih. Ya. Jadi selain otak kita harus menghafal, ada apa ya, kayak dalam kepribadian, nanti aku sambungin ke Elvin nih, dalam kepribadian juga kita terbentuk, kayak misalnya harus sabar gitu. Kalau aku inget banget nih ya, kita misalnya berenam nih, satu grup, satu orang salah, ulang lagi dari awal. Satu orang salah, ulang lagi dari awal. Jadi bener-bener kayaknya udah gregetan, kenapa kamu salah terus? Tapi akhirnya itu mengajar bahwa untuk kesabaran atau apa gitu ya. Jadi ada kayak membentuk secara psikologis juga ada ya Kak Wendy? Ya, banget. Teamwork banget kan ya. Maksudnya makanya aku ajarin semua yang belajar dance juga di sini kan masalah pribadi juga, karakter juga ya yang dibentuk gitu loh. Gimana kalau apalagi tim. Segala sesuatunya tim itu kan pasti butuh yang namanya ya kerjasama ya. Kerjasama, udah bentuk kesabaran. Dulu pernah kan dok yang sama teman-teman banyak kan yang kalau misalnya kita salah harus pulang lagi itu kan capek ya. Tapi nggak tahu kenapa itu kan terbentuk ya jadinya ya. Kalau dalam psikologi aku nggak ngerti ya, maksudnya dalam arti kayak gimana ya, karakter kita juga jadinya dibantu kan dengan namanya ya itu bersahabat sih gitu, untuk mengerti teman yang lain ya kan, untuk bisa memberikan yang terbaik, jangan sampai salah gitu, berusaha lah gitu untuk dalam arti bisa kompak. Itu sih yang dirasakan dalam teamwork ya kalau menurut aku ya dalam penting banget. Dan jadi yang aku belajar juga bahwa belajar tidak ada yang jadi apa ya senternya. Jadi kita bareng-bareng nih justru. Iya kan. Jadi ada ya udah jangan sampai ada Itu yang susah banget ya. Karena dulu pernah aku punya tim dance itu aku dominan banget. Pada akhirnya pecah gitu, dan aku udah ngalamin sih yang namanya terlalu ambisius ya. Mungkin ambisius ya, jadi kan dance itu memang ya itu ya tadi bilang masalah emosional ya, karena ngaruh banget ya kayak ya art gitu loh, jadi segala sesuatu tuh emosi gitu loh, kayak emosinya tuh bener-bener pacu banget, dan kalau kita nggak bisa handle karena masih muda ya dulu kan, kalau kita nggak bisa handle ya jadinya chaos gitu. Nah itu jadi pelajaran sih, pada akhirnya ya belajar di situ kan untuk gimana kalau dalam kerja sama tim, karena dance tuh banyak kan tim sih, cuma ada juga yang solois sih. Nah, banyak kan yang solois susah untuk masuk ke tim, gitu. Jadi misalnya dia freestyler ya, freestyler itu ya bisanya freestyle, dia nggak bisa bergabung dengan teman-teman yang lain. Nah itu sulit buat aku, kalau bisa kita show, ada performance, itu problem banget buat kita, karena tidak bisa diatur. Salah satunya agak kesulitannya itu, karena udah biasa sendiri ya, mungkin ya. Itu sih perbedaannya kalau di dalam dance ya. Ada solois juga, ada freestyler, ada juga yang memang dancer, teamwork banget itu. Butuh kerjasama tim. Dari Elvin, kalau yang sisi psikologisnya, Vin, ada nggak sih? Iya. Ada, erat banget malah. Jadi tadi sambil dengerin Kak Wendy ngobrol, ya lumayan sih kayak, oh ya, ini bagian ini kayaknya menarik nih, bagian itu kayaknya menarik nih. Nah, dan bener banget,
uh, kepribadian itu uh, menentukan dan juga ditentukan oleh dan seseorang. Jadi mekanismenya sebenarnya kayak gimana sih? Jadi ada penelitian nih. Ini ada penelitian, ternyata gaya orang ngedance itu bisa merupakan ekspresi dari kepribadian mereka. Kayak misalnya gimana? Ini gue pakai model yang namanya Ocean, The Big Five, ya kan? Jadi ada 5 dimensi kepribadian. Yang satu openness to experience. Openness to experience itu yang kayak orang yang sangat terbuka terhadap pengalaman baru gitu. Orang yang kayak apa-apa pengen tahu, apa-apa pengen nyobain gitu kan. Dan agreeableness, yang orang yang agreeableness-nya tinggi, orang yang kayak manut-manut aja, orang yang kayak cinta damai, yang nggak suka konflik, yang kayak sifatnya yang penting semuanya senang. Itu ternyata di 2 dimensi itu, orang yang tinggi di 2 dimensi itu, mereka lebih senang mengekspresikan gerakan yang mulus, yang luas, yang smooth. Ya kan? Jadi kayak mungkin kayak gerakan-gerakan balet gitu kan. Itu mereka lebih muncul secara ekspresinya. Sedangkan orang yang neuroticism-nya tinggi, neuroticism itu adalah dimensi dari kepribadian yang orang yang gampang cemas, gampang marah, gampang terpengaruh sama emosi-emosi yang bikin gak nyaman. Nah, itu mereka lebih seneng ngedance yang bahasa Indonesianya jerky movement. Gerakan-gerakan yang kayak tiba-tiba high intense. Intensitasnya tinggi. Itu kayak hip hop kali ya, Kak? Nah, mungkin hip hop ya. Gitu. Karena kita ada 2 style yang benar-benar kelihatan banget kan, balet sama hip hop lah ya. Kalau misalnya mau dibilang beda stylenya ini ya, yang paling kelihatan lah. Benar, yang kayak hip hop. Pantesan tuh. Kayak dance robot pantesan gitu juga. Pantesan ini, Rovin. Pantesan kayaknya aku dulu pencemas deh pas kuliah. Jadi kan disalurkan gitu loh. Ya, Dok? Biar cemasnya berkurang gitu ternyata. Ternyata ada kaitannya. Jadi ketika orang disuruh ngedance bebas, gerakannya itu yang dinilai seperti itu. Oh, orang yang neuroticism, ternyata gerakan jerknya itu lebih banyak. Sedangkan orang yang openness dan agreeableness-nya tinggi, itu gerakannya itu lebih luas. Dia itu kayak ngalir gitu kan. Nah, bagaimana dengan orang yang ekstrovert? Bagaimana dengan orang yang conscientiousness-nya tinggi? Conscientiousness itu orang yang teliti, hati-hati, yang benar-benar memperhatikan lingkungan dan diri sendiri gitu kan. Nah, ternyata yang ekstrovert sama yang conscientiousness-nya tinggi itu, mereka lebih suka gerakan dansa yang cepat temponya. Gitu. Jadi ternyata menurut penelitian juga berkaitan erat nih sama kepribadian. Nah, jadi kalau bisa dibilang itu kan kepribadian kita itu kan cara kita menampilkan cara kita mengolah emosi kita juga kan. Istilahnya kita dihadapkan sama situasi tertentu, kepribadian kita yang menentukan bagaimana cara kita meresponnya. Nah, bisa jadi kenapa gaya dance-nya itu beda-beda orang-orang ini, ya karena cara mereka mengolah emosi pun beda gitu, dengan faset-faset kepribadiannya mereka. Ya kan? Ketika stimulus tertentu, yang satu marahnya lebih tinggi, makanya mereka lebih seneng gerakan yang lebih jerky gitu kan. Jadi ketika ngedance itu sebenarnya mereka menyalurkan emosi mereka. Berarti pemarah ya? Pemarah itu masuk hip hop ya? Stylenya aku sama dokter ya? Nah, bisa jadi. Enggak juga kan ya berarti ya? Terus yang tadi yang bikin saya menarik banget nih, itu yang dibilang Kak Wendy, ternyata kalau ngedance bareng kelompok sama ngedance freestyle itu ternyata beda, mereka nggak bisa nyampur. Orang yang ngedance freestyle, kalau dimasukin ke dalam kelompok, susah. Sedangkan orang yang ngedance di kelompok, disuruh freestyle juga susah. Nah, ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan cara kita belajar dance itu sendiri gitu loh. Dan cara kita menginterpretasi dance itu sendiri. Jadi kemungkinan besar orang yang dance secara freestyle itu benar-benar mereka menggunakan dance itu sebagai bentuk ekspresi diri mereka. Ya kan? Jadi apa yang di dalam, apa yang mereka rasakan dan kepribadian mereka itu yang keluar. Sedangkan orang yang senang ngedance bareng kelompok itu
kalau mungkin Dokter Didi lebih ngerti nih. Ini sebenarnya mereka mengaktifkan mirror neuron mereka. Nah, Ya. kalau di psikologis, mirror neuron itu semakin sering teraktivasi, kitanya jadi lebih sensitif terhadap orang lain dan lingkungan sosial. Empatinya lebih nyala, pinter membaca emosi orang, gitu. Jadi kalau bisa dibilang orang yang sering ngedance di dalam kelompok itu mereka lebih secara sosial lebih apa ya? Lebih cerdas secara sosial. Ngaruh ke ego nggak ya itu? Pengaruh. Kan kalau kita lebih Iya peka kan? sama perasaan, kitanya juga lebih bisa ngatur karena kita juga seperti merasakan hal yang sama dengan yang dirasakan orang lain kan. Jadi ketika orang sedih, karena kita lebih sensitif membaca, oh iya orang ini kayaknya lagi sedih nih, tentunya kita nggak langsung kayak yang ya udah kita hujat aja, kan aneh kan. Iya. Tapi itu loh, Vin, ngingetin aku juga sih waktu dulu ya, Kawen. Misalnya ada satu kelompok, dia lagi nggak mood atau lagi ada masalah, itu berasa. Jadi kalau misalnya satu kelompok itu berasa kayak energinya timpang gitu kan. Kok apalagi kita kan mirror neuron ini kan kita seperti yang tadi tuh. Ini juga kalau semakin semakin sering terlatih juga membuat jadi ketahanan, daya tahannya juga baik. Selain lebih empati, kedisiplinan juga ada terbentuk gitu. Dan ini kalau kita latihan kan depan cermin ya, jadi kita bisa ngelihat nih teman-teman kita yang lain juga. Jadi bukan hanya diri kita sendiri, gerakannya itu kita ngeliatin kiri kanan semua gitu, sudah sama belum, tingginya sama, loncatannya sama gitu. Jadi ya bener-bener ini loh yang tadi Elvin bilang. Jadi akhirnya kita kayak merasa kalau misalnya satu orang timpang itu berarti gue juga ini. Itu berarti gue juga harus berusaha untuk bantu dia. Ya, kayak saling support ya, maksudnya kan dalam segala sesuatu sih ya, dalam sport manapun juga begitu kan kalau tim ya, pastinya semua sama sih ya, kalau dalam olahraga, apapun itu sih, dalam pekerjaan kantor pun juga aku rasa kayak gitu ya, kalau kerja sama tim ya, pastinya kan, saling support. Nah, kalau Kak Wendy sendiri nih, tantangannya selama jadi dancer dan jadi guru, tantangannya luar biasa. Karena kita harus baca karakter pemurid ya, itu susah banget ya, apalagi kan kalau misalnya mau dibilang mungkin kalau aku kan belajar, maksudnya aku ngajarin dance ya, tapi pada akhirnya juga kita harus belajar karakter orang gitu ya, terutama anak-anak, apalagi anak kecil. Itu bener-bener yang aku harus banyak belajar anak kecil, itu susah sekali ya, lebih susah dibandingin dewasa sebenarnya ya. Punya problemnya masing-masing sih sebetulnya. Cuma anak kecil lebih sulit sih bagi aku, kalau bagi aku ya, nggak tahu kenapa. Setiap anak kecil kan beda-beda ya, moodnya, karakternya, kepribadiannya juga kan lain-lain ya. Nah, di situ aku bisa baca, anak ini gimana yang satu, anak yang ini gimana yang, kan anak-anak lebih sulit gitu, kalau untuk kerja sama timnya apalagi ya. Kalau orang gede udah ngerti ya, kita bilangin begini, maksudnya lebih cepat dicerna ya. Kalau anak-anak itu perlu kesabaran banget sih kalau bagi aku. Nah, atau kenapa lebih ini ya, kalau psikologinya anak-anak lebih sulit ya. Nah, tadi ini Kak Wendy bahas anak-anak, terus aku teringat tadi tuh Elvin ngomong bahwa kalau misalnya orang dewasa untuk penyaluran emosi ya. Nah, biasa kan anak-anak itu lebih kalau lagi emosi yang keluar itu anak-anak itu kan belum bisa bilang aku lagi sedih nih, aku lagi banyak pikiran, belum bisa. Jadi keluarnya itu agresivitas. Justru ya fisik gitu ya. Nah, dance ini salah satu cara juga untuk menyalurkan agresivitas pada si anak ini. Jadi kalau misalnya kita lihat beberapa penelitian juga bilang kalau anak ADHD, anak berkebutuhan khusus lah, yang susah, apalagi terutama yang emosinya tinggi gitu. Dengan dance terapi. Aku pernah ada kebutuhan khusus dan memang dianjurkan ya rupanya ya untuk dance. Bagus katanya. Dan hasilnya gimana Kak tuh? Waktu itu ceritain sedikit Kak. Keren banget. Itu aku ngalamin sih, bukti nyata banget. Aku benar-benar lihat ini anak perkembangannya ya. Perkembangannya itu benar-benar yang ya itu kayak tadinya nggak bisa kerja sama tim, tadinya ya maunya sendiri. Tapi pada akhirnya
kita tegas, disiplin, dan juga tapi gimana untuk bawa dia ya, untuk dia bisa mau sih untuk apa kita ajar gitu ya. Dan akhirnya sekarang udah enak loh, lumayan dia udah mengerti, disuruh apa dia juga mau ikutin. Itu susah banget padahal di awal gitu. Dan aku juga nggak belajar ya soalnya, tapi nggak tahu kenapa ya jadi belajar akhirnya dan mengalami sih yang namanya kemajuan itu, karena banyak yang bilang, ih banyak perubahan loh, banyak ini gitu loh, karena kalau anak lain susah gitu, cuma yang satu ini ya, ada satu sih yang benar-benar dia apa stabil ya, ngikut usia kelas, itu sih perkembangannya luar biasa banget, jadi benar-benar bisa diomongin gitu loh, walaupun memang agak sulit ya memang ya, karena dicampur sama anak normal, itu doang sih. Problemnya waktu itu sih. Kalau Elvin, kalau dari ini deh sisi psikologis ya, kan memang penyaluran agresivitas ya. Mau kayak kita manusia kan pasti punya ada sisi agresifnya, mau orang dewasa atau anak-anak gitu ya. Benar. Seperti apa tuh? Sebenarnya nggak cuma terbatas di agresivitas, sebenarnya adalah semua emosi. Semua emosi, baik itu positif, baik itu negatif, baik itu yang bikin tidak nyaman maupun yang bikin nyaman, itu hakikatnya nih ya, kalau di psikologi, emosi itu harus diekspresikan. Dia nggak bisa ditimbun, dia nggak bisa dibiarin begitu aja, nggak bisa ditolak, tapi harus diekspresikan. Mau alasan apapun, kalau marah itu harus keluar. Senang pun senang harus keluar. Iya kan? Soalnya kalau misalnya kalau di ini, dia malah jadi masalah kesehatan. Nah, permasalahannya apa? Ketika dia keluar, ada cara keluar yang diterima sosial, ada yang tidak. Nah, kalau misalnya seorang anak kan istilahnya masih kecil ya, cara mereka mengekspresikan emosi apa? Pilihannya sangat dikit. Soalnya kenapa? Mereka belum diajarin, ya kan? Mereka belum diajarin dan belum mampu. Jadi cara mereka, kalau anaknya udah cukup umur, bisa dari kata-kata, walaupun terbatas. Kebanyakan nangis. Lempar barang. Kalau kata-kata nggak sanggup, nangis pun sudah tidak sanggup, lempar barang, rusakin barang, marah-marah, tantrum, segala macam kan. Nah, jadi karena itu, kalau misalnya si anak dibekali dengan dance itu lagi-lagi kayak tadi kan, dia tuh akses ke emosinya itu benar-benar dekat. Langsung jalur cepat, jalan tol dia. Ya kan? Nah, jadi kalau secara teorinya Freud, itu digolongkan ke dalam sublimasi. Marah, pengen nonjok jadi orang. Jadi penyaluran. Benar, jangan nonjok. Gimana? Pantesan aja ada style ini, cramping. Iya. Benar. Kan? Yang gini. Itu kayaknya anak-anak tuh banyak pada melampiaskan kepala. Iya. Biar marahnya kalau nggak tahu ya, mungkin yang gue perhatiin kalau di guru dance di sekolah gue dulu, itu ketika dia ngajarin dance, kadang-kadang si anak muridnya disuruh, kamu coba ingat momen kamu paling marah, kamu coba ingat momen kamu paling senang. Nah, kamu selalu gerakan ini kayak gitu. Jadi benar-benar ekspresi biasanya. Jadi di dalam dance itu kan ada ekspresi gerakan kan. Mungkin Kak Wendy bisa cerita lebih lanjut. Kalau ini benar. Nah, disitulah sebenarnya di mana dia mau, di saking marahnya tapi nggak bisa dikeluarkan karena nonjok orang, sama dengan pelanggaran, ya kan. Nah, kalau kita kayak gerakan fisting gitu, kalau di dance itu kan, nah itu kan gerakan menonjok juga. Cuman power lah ya, maksudnya yang power itu jadi kayak ngeluarin ya itu ya. Nah itu yang keluar agresifnya, marahnya keluar, gitu. Iya benar. Tapi benar sih, emang ekspresi itu tadi benar sih. Maksudnya kita nggak, sebagai guru juga kita mengajarkan itu. Maksudnya masalah ekspresi itu ya dengan acting, kayak acting juga sih pada akhirnya. Yang ada emosi-emosi dalam tuh aku latih sih gitu. Untuk kayak Lito waktu itu kan juga ini ya, Dek. Kamu kan juga sempat kan aku latih juga kan untuk ekspresi ya. Apa yang kamu rasa waktu itu kan? Apalagi hip hop kan, ekspresi hip hop kan aku ajarin kan. Gimana kayak, ya kan? Kayak hal-hal kayak gitu kan, maksudnya kan? Nggak cuma kayak senyum doang gitu. Kalau dia pas senyum doang happy ya, kayaknya mungkin aku ngajarnya kayak, lu bikin deh happy gitu ya. Kan ada jenis-jenisnya. Jadi ada memang kayak tadi nih sekalian jawab pertanyaan kali ya. Ada yang bilang dance atau olahraga. Mungkin kalau dance itu memang
ada unsur olahraganya tapi tambah art ya, tambah musik juga. Jadi Ya, dia mengkolaborasi combine ya. semuanya. Ya. Jadi yang dapat itu memang sebenarnya gini, pas aku mulai masuk, aku tuh kan yang paling susah ya, aku tuh apa? Musicality-nya. Ingat nggak Kak Wendy? Udah Ya. gerakannya tapi nggak on beat, nggak maksudnya Iya. kan itu ya. Jadi ternyata oke, sudah dengan tubuhnya oke, tapi ternyata kita harus apa ya, punya sense musiknya juga, ini juga Musik. akhirnya. Musiknya oh iya ternyata ini slow, berarti kalau slow memang ekspresinya ya begitu tadi kayak si Elvin bilang. Tapi kalau tadi Ya. yang ekspresinya harus keluar marah atau terlihat, itu memang tergantung nih, tergantung musiknya, tergantung memang jenis apa ya Iya, yang tariannya. saat itu seperti apa gitu. Hmm. Iya, jadi kaya sih secara emosi yang aku rasakan, kita jadi lebih, kan emosi itu kayak energi ya, harus disalurkan. Justru kalau kita Ya. tahan akan jadi gangguan secara fisik, yaitu akan Apalagi timbul penyakit. kontemporer ya, dokter Lydia Mm-mm. pernah belajar kontemporer nggak? Udah, Kayak harus iya, masakan, kayaknya aku semua kayak deh ya yang kan, ada di kayak sana. yang namanya sedih, ya kan happy, kayak Iya. kontemporer kan kayak gitu ya, kayak ya kalau misalnya mau dibilang tadi kan balik lagi ya, bener-bener emosinya itu emang di situ kontemporer lebih berasa banget sih. Mm-mm. Di situ bener-bener Hmm. semua banyak macam ekspresi kayaknya bisa dilatih sih di Mm-mm. situ. Kayak Dan menggeliat bagus di banget itu yang terasa. lantai gitu loh, kayak menggeliat di Hmm. lantai kayak orang lagi frustrasi Hmm. juga gitu dia, yang Iya, aku ingat ya. kontemporer sih yang benar-benar berasa banget. Emosi-emosi tuh kayaknya kalau aku ya rasakan di kontemporer, makanya kenapa aku suka kontem, itu kayak ada sesuatu yang Hmm. aku rasa gitu, aku bisa keluarin kayak marah aku, sedih aku, ya kan? Apapun itu sih, kayak emosi apa aja gitu. Itu yang aku rasain sih, kenapa ya, kayak enak gitu loh. Kalau nari kontemporer tuh enak banget gitu. Kayak semuanya tuh saat sedih, saat seneng, apa bisa kita lampiaskan lah bahasanya. Hmm. Iya. Nah, ya itu balik lagi. Ternyata tuh kalau dikait-kaitan ya memang benar, karena dia apa ya, dance ini selain tadi bisa untuk meningkatkan volume hipokampus, jadinya mencegah pikun, terus membangun koordinasi. Jadi selain otot tubuh, keseimbangan, dia juga secara emosi. Jadi apa ya, menghubungkan antara tubuh dan jiwa. Makanya yang kita Ya. bahas hari ini kan gerakan tubuh dan jiwa itu. Jadi bisa menyatukan itu. Gitu. Tuh. Banyak juga sebenarnya dalam kesehatan nih Kak. Apa? Karena dia membakar lemak gitu ya. Pasti benefitnya jadi Ya, lebih itu langsing. pasti banget. Jantungnya lebih sehat. Pasti Ya banget. kan? Untuk Hmm. orang yang diabetes lah, ada yang kencing manis juga. Karena dia Ya. kayak olahraga gitu ya. Jadi dia memperbaiki metabolisme insulinnya gitu. Jadi akhirnya lebih terkontrol gula darahnya gitu. Nah, mungkin kita sambil nyambung-nyambungin juga ya. Kan ini orang mau puasa nih. Ya. Ya, biasanya sih tantangan orang mau puasa, berat badannya naik, katanya. Kalau ada dua nih, ada yang berat badannya naik karena pola makan eh, lebih banyak tuh pada saat sahur dan berbuka. Jadi terus dia jarang bergerak. Akibatnya dia lebih gemuk pada saat setelah lebaran gitu. Nah, ternyata si dance ini mengurangi orang jadi eh, keinginan buat makan, atau dia jadi apa ya, mengontrol jadi lebih fit, lebih segar gitu. Akhirnya puasanya juga lancar, dan akhirnya dia juga nggak naik berat badan. Nah, tapi ada satu lagi Kak, justru setelah puasa dia turun berat badan, tapi bukan lemaknya doang yang turun, ototnya, masa ototnya. Jadi akhirnya terlihat jauh lebih tua gitu kan kalau misalnya. Nah, jadi ini sambil sambil nanya nih, kalau Kak Wendy biasanya dulu-dulu tuh orang pas bulan puasa tetap dance juga ya Kak? Terus apa kiatnya gitu? Iya Apa sih, yang apalagi dancer-dancer ya. Dancer-dancer tuh semuanya kuat-kuat loh. Mereka pas puasa ya namanya juga penghidupan ya, dalam arti pekerjaannya memang itu ya. hmm, Mereka bisa laluin sih, hebatnya sih itu. Guru-guru dance juga. Padahal tuh ngajar jam 5 sampai jam 6, masa-masa kritis.
Cuma memang ada juga yang memang tidak mau ambil ya kelasnya gitu loh, karena yang mungkin kan beda-beda badannya kali ya, ada yang rasa kuat, ada yang tidak gitu ya. Tapi kalau mau dibilang sih penari-penari banyak yang kuat sih, banyak yang kuat aku lihat dari penari-penari muslim gitu, untuk mereka puasa juga tapi mereka juga ngedance, latihan ya, latihan untuk show, kayak seperti itu. Banyak sih murid-murid juga tetap jalan aja, hebat-hebat. Kalau menurut aku sih nggak terlalu berpengaruh ya kalau dalam arti untuk nggak kuat ya, karena banyak pengalaman aku sih oke ya so far ya. Hmm. Ini ada yang nanya nih Kak, juga sekalian. Kakak itu tergabung dalam apa ya tadi ya pertanyaannya? Apa? Batavia Dancer, siapa ini Batavia Dancer? Batavia Enggak ya. Aku Itu nggak apa sih? Batavia Dancer. Itu apa Kak? Batavia Dance? Dance company sih, dance company. Kayak aku kan dulu pernah di on the spot. Nah, jadi kayak dance company sih gitu loh. Kan macam-macam gitu. ya dance company itu. Jadi ada Ava Plus, Batavia, banyak macam-macamnya sekarang, banyak banget pada berkembang gitu ya. Nah itu kayak dance company buat show-show, performance gitu. Seperti itu sih. Kenapa bertanya? Kayak iya itu ada yang nanya soalnya. Kali ya. Atau pas lagi jadi bintang tamu, kan itu dulu sering jadi bintang tamu di mana-mana. Ya, mungkin pernah freelancer juga sih. Aku freelance juga mungkin di Batavia, pernah nggak ya? Aku agak lupa sih. Karena udah lama ya nari itu ya, udah dari tahun 2002 nari kan, jadi pertama kan jadi dancer dulu, habis itu jadi koreografer ya kan, habis itu baru ngajar. Jadi mungkin pernah ya, aku juga agak lupa sih. Tapi freelance ya, guys. Jadi kakak selama jadi dancer nggak pernah stres dong ya? Soalnya kan dibilang dance itu bisa mengurangi stres karena naikin endorfin. Malah banyak yang bilang, nggak tahu deh ya, percaya nggak sih sini aku 40-an. Karena banyak yang murid tuh, banyak yang semua yang kaget sih dengan umur aku gitu. Hah, Miss Wendy gitu? Miss Wendy umur segitu? Gitu loh. Terus teman-teman juga pada bilang kayak, hah, masa sih? Gitu. Ih, emang ya dance tuh ngaruh banget ya. Dan banyak sih teman-teman aku yang dance, yang senior-senior juga. Itu memang nggak tahu kenapa kayak, aku nggak tahu psikologinya ya, kayak jiwanya tuh yang muda gitu loh. Kita nggak tahu kenapa sih always feel young gitu loh. Nggak ngerti kenapa gitu. Iya. Aku seneng banget ada dia dance. Iya bener Kak. Nih, aku juga sempat cari ini ya. Dancer-dancer yang udah umur 60 tahun, 70 tahun, malah ada yang usia 80, dia ikut battle dance juga ternyata. Nah, ternyata kalau misalnya orang iya, ternyata kan dance itu dia memadukan antara fisiknya juga kan, jadi dia membentuk secara fisik juga jadi lebih sehat, ya kan, imunnya juga bagus gitu. Nah tadi balik lagi karena terstimulus juga otaknya, makanya dia tadi kan volume hipokampusnya naik, adrenalinnya naik, endorfin naik, semuanya organ tubuhnya juga metabolismenya bagus gitu ya. Nah makanya itu yang membuat jadi lebih mudah gitu. Dengan kalau orang itu dance. Mungkin ya, itu yang aku rasa sih. Iya, mungkin nggak hanya dance, Kak. Mungkin ada juga, misalnya olahraga lain gitu ya. Ada juga. Tapi Kak Wendy ngerasa gitu juga ya? Cuma kalau yang kayak... ya, aku pengen tanya sama dokter nih ya. Kayak aku pengen tanya, karena ini aku rasain ya. Kalau setiap aku ngedance, itu kayak aku merasa hidup. Kenapa bisa nggak dijelaskan secara psikologi? Karena nggak tahu kenapa loh, setiap ngedance, dibandingin sama aku berhenti stop, and then aku ngedance, itu kayak ada sesuatu yang hidup gitu. Dan nggak bisa diekspresikan dengan kata-kata. Iya. Coba secara psikologi aku pengen tahu deh, kenapa ya itu rasa itu? Kalau secara psikologisnya, lagi-lagi dance itu adalah cara tubuh kita mengekspresikan apa yang ada di jiwa kita kan. Kepribadian kita, emosi kita itu tersalurkan sepenuhnya di tubuh. Maka dari itu, kayak ketika kita mengekspresikan dengan kata-kata itu berarti kan kita terbatas sama vocab kita. Kata-kata apa saja yang kita kenal. Kayak kita kan marah, tapi marah kan ada banyak macamnya. Ada marah yang kayak ada marah yang kayak itu kan kayak gitu kan beda-beda. Nah, tapi badan kita dia nggak terbatas sama kata-kata. Kita nulis pun dibatasin sama kata-kata. Kita nangis pun
masih dibatasin sama ekspresi muka kita gitu. Tapi ketika kita ngeden itu seluruh tubuh kita. Makanya kalau dari sisi psikologis, di situ yang bikin hidup. Tapi dari tubuhnya sendiri gitu kan, produksi-produksi hormon ketika kita menggerakkan tubuh itu juga kontribusi. Nah, itu mungkin Dokter Lydia yang jauh lebih bisa menjelaskan, ya kan, hormon-hormon apa yang di otak. Karena yang aku rasain sih sama musik ya, pas kita gabung sama musik sih ya, itu sih benar-benar perpaduan yang itu yang kayak aku nggak bisa deskripsikan, kayak hidup gitu loh, nggak pernah aku rasakan gitu loh, sesuatu yang hidup gitu. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di Elaborasa selanjutnya.